Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nita Andreani. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah tentang soal-soal yang berkaitan tentang titrasi. Apa saja soal-soal yang berkaitan dengan titrasi? Jangan melewatkan video ini dan tetap stay tune. Ayo, kita mulai materinya. Rumus titrasi N1 kali V1 sama dengan N2 dikali V2, di mana 1 itu menyatakan larutan titran yang berada di dalam biuret, kemudian 2 itu menyatakan larutan sampel atau analit yang akan kita periksa, yang biasanya berada di dalam Erlenmeyer. Kemudian N adalah satuan konsentrasi, yaitu normalitas, dan V itu adalah volume larutannya. Nah, perlu diingat bahwa normalitas ya yang harus kita tulis di dalam rumus, bukan satuan konsentrasi yang lain. Jadi kalau misalnya di dalam soal itu satuan konsentrasi yang beda, bukan normalitas, maka perlu kita rubah dulu ke normalitas. Oke, untuk lebih memahami materi tentang titrasi, terutama dalam perhitungan, mari kita bahas latihan soalnya. Jangan di skip ya videonya, tonton terus. Oke, baik, soal yang pertama. Dalam suatu titrasi asam basa ya, terdapat larutan asam nitrat atau HNO3 sebanyak 17,45 mili dengan konsentrasi 0,18 m. Kemudian dia akan dinetralkan ya secara sempurna dengan larutan aluminium hidroksida atau AlOH 3 kali sebanyak 14,76 mili. Nah, hitunglah berapa konsentrasi aluminium hidroksidanya. Oke, kita jawab. Nah, konsentrasi asam nitrat ini dari soal kan masih dalam bentuk molar. Maka akan kita rubah ke dalam normalitas dulu. Jadi 0,18 M asam nitrat itu sama dengan 0,18 N. Karena lihat ya di rumus kimia HNO3 itu jumlahannya 1. Maka ekivalensinya 1. Rumus titrasi N1V1 sama dengan N2V2. Nah, N1V1 itu kita anggap dia adalah miliknya HNO3, sedangkan N2V2 punya AlOH 3 kali gitu ya. Nah, kita masukkan data-datanya ya. N1 HNO3 ya 0,18 N, kemudian volumenya 17,45. N2 itu miliknya AlOH 3 kali, belum kita ketahui, akan kita hitung. Kemudian volumenya 14,76. Sehingga kita dapatkan N2 ya, kita kalikan 17,45 kali 0,18 dibagi 14,76 ya. Hasilnya adalah 0,213 N. Nah, datanya sebenarnya sudah ada ya konsentrasi aluminium hidroksida cuman dalam bentuk N. Nah, karena soal kita itu memberikan informasinya dalam konsentrasi molaritas, jadi tidak ada salahnya kita hitung ya molaritasnya juga untuk aluminium hidroksidanya. Nah, karena AlOH 3 kali rumus kimianya, kita harus cek dulu ekivalensi. Coba kita uraikan dalam bentuk persamaan kimia. Nah, kelihatan di sini ada 3 ya jumlah Al-nya. Sehingga akan kita ketahui bahwa ekivalensinya 3. Kita hitung konsentrasi AlOH 3 kali dalam satuan normalitas ya. Ingat bahwa N sama dengan ekivalensi dikali M. Ya, N sama dengan ekivalensi kali M. Kita masukkan data-datanya sehingga ya molaritas itu sama dengan 0,213. Ini satuan konsentrasinya tadi N2 itu masih normalitas dibagi 3 ekivalensi, maka molaritasnya adalah 0,071 M. Nah, ini semua sudah kita selesaikan ya untuk soal pertama.
Oke, kita lanjutkan ke soal kedua. Suatu sampel ya mengandung cuka atau asam asetat yang kemudian dititrasi dengan menggunakan larutan NaOH. Nah, larutan NaOH ini adalah larutan standar sekunder, jadi tidak bisa langsung dititrasikan ke sampel, maka kita harus standarisasi terlebih dahulu dengan larutan standar primer. Dalam hal ini, standar primernya adalah asam oksalat. Nah, data-data titrasinya ya. Titrasi pertama yaitu titrasi standarisasi, di mana volume NaOH yang digunakan adalah 10 mili. Kemudian untuk asam oksalat C2H2O4 konsentrasinya 0,1 N dan volume yang didapat ya setelah dirata-ratakan volume titrasinya adalah 9 mili. Dilanjutkan ke titrasi sampel ya. Volume sampelnya adalah 10 mili dan hasil titrasi atau volume NaOH yang habis ya dengan titrasi atau titrasinya adalah 15,8 mili. Jadi sekarang pertanyaannya adalah berapa kadar asam asetat di dalam sampel ya berdasarkan data-data ini. Oke, kita jawab. Maka pertama kita fokus dulu ke standarisasi, kita menghitung konsentrasi NaOH yang distandarisasi. Kita masukkan rumus titrasi N1V1 N2V2. Nah, dari soal ini data-datanya masih sudah ada ya, maksudnya sudah data asam oksalat 0,1 N dan seterusnya, tinggal kita masukkan saja ke rumus. Jadi 0,1 N kali 9 mili, kemudian normalitas NaOH yang distandarisasi dan volumenya ya. Silahkan dicek kembali ya data-data yang sudah dimasukkan ini. Maka kita dapatkan normalitas NaOH ya, berarti 0,1 N kali 9 dibagi 10 gitu kan. Hasilnya adalah 0,09 N. Ini adalah normalitas NaOH yang telah distandarisasi. Data inilah yang akan kita pakai untuk menghitung kadar sampel kita. Oke, kita lanjut. Nah, untuk sampel ya, menghitung kadar sampel sama ya, rumus titrasi itu selalu seperti ini, N1V1 sama dengan N2V2. Kita masukkan data-datanya. Nah, ini 0,09 tadi sudah kita hitung dari rumus. Masukkan, kemudian V1-nya adalah volume NaOH rata-rata titrasi, didapat 15,8 tadi di soal ya. Dan N sampel akan kita hitung dan volume sampel 10 mili. Maka normalitas asam asetat ya atau kadar asam asetat dalam sampel adalah ya, sekali lagi diperhatikan cara menghitungnya secara matematika, jangan sampai salah ya kali baginya. Ini kadang-kadang mahasiswa masih bingung kadang-kadang dalam membagi ya. Nah, ini hasilnya adalah 0,142 N ya. Perhatikan kembali di rumus 0,09 kali 15,8 dibagi 10. Oke, itu ya. Jawaban soal nomor 2. Oke, jadi perlu saya ingatkan ya bahwa volume titrasi seperti di soal nomor 2 ya, tadi dibuat rata-rata gitu. Memang betul. Jadi volume titrasi itu didapatkan biasanya ketika kita mentitrasi ya sebanyak minimal 3 kali. Ya, kita catat masing-masing titrasi itu volume larutan yang habis di biuret itu berapa. Kita catat 3 kali minimal ya, dan kemudian dirata-ratakan. Nah, itu biasanya menjadi kesimpulan ya rata-rata volume titrasi kita. Bisa dibayangkan ya kalau misalnya kita dapat hasil setelah misalnya titrasi asam basa perubahan warna ya. Ada Erlenmeyer 1, 2, 3 ya, 2-3 kali titrasi. Nah, kita catat di biuret itu volume yang habis bereaksi itu berapa? V1 tambah V2 tambah V3 dibagi 3. Nah, itulah volume titrasi kita. Oke, ini soal ketiga ya.
Kita coba lihat soalnya. Sejumlah A gram ya massa NaOH dilarutkan dalam air hingga tanda tera 500 ml dalam labu ukur ya. Kemudian larutan ini dipipet sebanyak 25 ml dan dititrasikan dengan larutan H2SO4 ya 0,5 m. Nah, dari titrasi tersebut akhirnya dapat ya volume titrasinya 37 ml larutan H2SO4. Nah, pertanyaannya jadi berapa sih yang kita larutkan tadi di awal tadi ya, sejumlah A gram tadi berapa? Oke. Kita jawab dengan rumus titrasi ya. Kita hitung dulu nih konsentrasi untuk NaOH dulu. Nah, untuk langsung mempermudah ya. Jadi dari N1V1 sama dengan N2V2 kita rubah N-nya dengan memasukkan ekivalensi dikali M gitu ya. Baru dikali V ya, kemudian sama ya. Yang N2V2 N-nya kita rubah menjadi ekivalensi dikali M. Jadi satuannya bisa nanti tinggal masukkan data-data dari soal. Untuk V1 N1V1 itu H2SO4, N2V2 punyanya NaOH itu ya, kita sepakati saja. Sebenarnya boleh mau kiri kanan itu ditukar boleh sebenarnya. Penting konsisten, data-data yang dimasukkan jangan sampai tertukar. Ya, H2SO4 punya H2SO4, NaOH punya NaOH. Nah, oke, sekarang kita lihat H2SO4. Nah, saya masukkan 2. Nah, teman-teman coba ya dicek kembali. Apakah H2SO4 berekivalensi 2? Ya, harus dipahami dari mana asalnya gitu ya. Saya tidak menjelaskan lagi karena mudah-mudahan udah paham dari materi-materi sebelumnya ya, cara menentukan ekivalensi. Oke, H2SO4 ekivalensi 2 dikali konsentrasinya ya dari soal 0,5 m. Kemudian data volumenya 37 mili. Jadi hati-hati membaca soalnya, jangan sampai ketukar posisi data-datanya ini. NaOH ekivalensi 1 ya. Ya, oke. Kemudian MNaOH ya belum diketahui, akan kita hitung. Dan volumenya NaOH 25 mili. Nah, ini dari persamaan matematika ini satu ya yang belum kita ketahui yaitu MNaOH. Bisa kita hitung ya. Nah, ini permasalahan matematika, jangan sampai salah kali baginya. Ya, lihat sisi kiri. Itu sudah angka-angka semua, tinggal kalian kalikan, selesaikan gitu ya. Kemudian dibagi yang kanan ya, 1 kali 25 ini ya. Hasilnya adalah 1,48 N. Itu maksud saya 1,48 M ya untuk molaritas NaOH-nya. Lanjut. Nah, akan kita keluarkan ya data massa dari data konsentrasi. Gimana caranya? Jadi perlu diingat bahwa pengertian molaritas itu sama dengan mol dibagi volume larutan. Tapi volume larutan harus liter ya. Nah, kita masukkan mol itu adalah massa dibagi mR, ya kan? Jadi akhirnya rumus ini bisa kita buat seperti ini. Molar NaOH sama dengan massa NaOH dibagi mR dikali volume larutan. Oke. Nah, tadi kan di awal soal dikasih tahu bahwa pembuatannya itu 500 mili volumenya, kemudian kita buat sampai nanti ketemu hitungan konsentrasinya tadi kan 1,48 M ya. Maka kita bisa hitung massanya sekarang. Kita lihat ya. Rumusnya tadi M sama dengan massa NaOH dibagi mR dikali volume larutan. Ya. Sehingga massanya, massa NaOH bisa kita buat ya di sisi kiri, kita ganti ya sisi kiri, maka sama dengan M konsentrasi kali mR NaOH dikali volume larutan. Nah, ini akhirnya untuk mR NaOH silakan dicek di tabel periodik dan ada mahasiswa hitung ya. Teman-teman hitung, nanti cek lagi apakah betul 40 ya. Sesuai hitungan saya ini 40 ya, cek lagi ya. Nah, hasilnya adalah bahwa yang kita larutkan ya A gram itu adalah 29,6 gram. Gitu ya untuk soal nomor 3 ini.
Oke, tadi baru 3 soal yang kita bahas. Insya Allah akan kita tambah lagi nanti ya. Bagi teman-teman yang telah mengikuti video saya dan belum subscribe, silahkan untuk klik subscribe terlebih dahulu agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.